Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita membahas bagaimana cara membuat layout map dengan menggunakan Composer di Quantum GIS sebelum petanya misalnya untuk kita cetak. Sebelumnya video ini juga sudah pernah membahas mengenai layout map, tapi itu menggunakan Quantum GIS versi 218 ya. Jadi untuk video kali ini memakai Quantum GIS versi 316 atau untuk mengatur layout pada Quantum GIS 3 ke atas ya, versi 3 ke atas. Jadi contohnya ini kita akan buat peta administrasi provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Jadi silakan teman-teman buka projectnya. Kalau sudah ready silakan pilih di print layout ya. Silakan teman-teman pilih new print layout. Setelah dipilih silakan dibuat atau di create nama print layoutnya. Contohnya ya, saya tulis dengan Sumatera layout. Kalau sudah silakan di OK. Ya, kalau sudah di OK nanti akan masuk ke jendela layout di Quantum GIS ya, seperti ini tampilannya masih kosong. Oke, langkah pertama kita akan pindahkan peta ini ke dalam kanvas layoutnya. Oke, caranya adalah pertama di bagian kiri ini silakan teman-teman pilih add map ya, toolsnya dengan nama add map, klik terus di drag and drop ya, tahan kliknya ya, usahakan jangan terlalu ke pinggir atas atau kiri dan kanan, jadi silakan diatur. Contohnya saya sampai ini saja, karena di bagian kanannya nanti akan saya tambahkan beberapa item seperti legenda, mata angin, judul dan lain sebagainya. Oke, seperti ini dilepas. Oke, jika teman-teman rasa gambar petanya terlalu kecil ya silahkan angka skalanya ini diturunkan, karena semakin kecil angka skala ukuran gambar petanya juga semakin besar. Begitupun sebaliknya, kalau angkanya semakin besar ukuran gambar petanya itu akan semakin kecil. Oke, karena ini petanya kecil saya akan turunkan angka skalanya. Kalau dirasa ya masih kurang. Oke, kalau sudah silakan langkah selanjutnya kita tambahkan judul mapnya, judul petanya. Ya, cara menambahkannya adalah di bagian kiri ini pilih yang add label ya. Caranya sama, buat lagi kotak persegi panjang. Ya, silakan kalian teman-teman tulis namanya di main properties, silakan diganti peta administrasi provinsi di Pulau Sumatera. Oke, jadi judul petanya ini untuk di latihan ini. Oke, silakan digeser ke bawah kalau teman-teman ingin mengganti jenis font dan ukurannya. Ya, untuk jenisnya nggak saya ganti di sini, tapi ukurannya akan saya naikkan. Oke, kalau sudah bisa kita atur alignmentnya, baik itu yang vertikal maupun yang horizontal. Saya mau di tengah, di center dan middle. Di bentuknya seperti ini tampilannya. Oke, langkah selanjutnya kalau pengen dibuat frame atau bingkai untuk judulnya juga bisa seperti ini contohnya. Terus warna framenya juga bisa teman-teman ganti dan ketebalannya juga bisa teman-teman atur kalau mau diatur. Atau kalau mau memakai background selain frame juga bisa. Jadi bisa kita atur warna backgroundnya, contohnya seperti ini. Oke, di peta administrasi provinsi di Pulau Sumatera dengan frame dan warna background. Kalau tidak ingin silakan dihilangkan saja checklistnya, nggak usah di checklist di bagian frame dan backgroundnya. Oke, selanjutnya setelah kita menambahkan title atau judul, yang kedua item yang akan kita tambahkan yaitu skala ya. Bagian kiri ini silakan teman-teman tambahkan skala dengan memilih add scale bar. Ya, caranya sama.
Ya, untuk style dari scale barnya bisa diganti stylenya. Kebetulan ini tampilan awal adalah single box, tapi kalau teman-teman ingin mengganti style yang lain dari skalanya juga bisa, contohnya double box ini, terus ada line saja yang middle, down atau up, atau step line, terus ada hollow, dan yang terakhir ada yang berbentuk angka atau numerik. Ya, untuk di video ini saya akan pakai double box. Ya, saya akan tempatkan di bawah title. Oke, selanjutnya setelah judulnya sudah, terus skalanya sudah, item ketiga yang kita tambahkan adalah untuk arah mata angin. Sama di bagian kiri, silakan cari di bawah add scale bar, itu ada add row atau menambahkan mata angin. Ya, klik drag and drop juga. Oke, seperti ini. Jadi teman-teman bisa pilih simbol untuk mata anginnya di bagian SVG image, itu dari sini sampai ke sini. Jadi silakan teman-teman pilih salah satu menurut yang teman-teman sukai simbol mata anginnya. Itu sudah untuk item ketiga, sudah ada judul, ada skala, dan ada arah mata angin. Oh ya, untuk skalanya itu bisa satuannya scale bar unitnya bisa teman-teman ganti. Contohnya ini 1:1 km ya. Oke, untuk frame dan backgroundnya juga bisa bisa ditambahkan jika teman-teman ingin menambahkan frame dan background. Untuk di video ini saya tidak memakai frame dan background untuk skala. Untuk ukuran simbol mata angin bisa teman-teman besarkan atau teman-teman kecilkan, ya yang penting ukurannya itu proporsional ya, jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Setelah itu kita tambahkan item selanjutnya, yaitu legenda. Jadi legenda adalah menerangkan isi yang ada atau mendeskripsikan isi yang ada di gambar peta. Oke, cara menambahkannya di bagian kiri ini, silakan teman-teman ambil add legend. Saya akan tempatkan legenda itu di bagian kanan agak ke bawah. Oke, caranya sama, silakan bikin persegi juga. Oke, untuk legenda bisa teman-teman atur mana item di dalam legenda yang ingin teman-teman buang atau yang hanya ditampilkan saja, terus selebihnya teman-teman buang. Contohnya, untuk item legenda ini saya akan membuang item itu jumlah penduduk ini dan Gmap. Cara menghapusnya adalah silakan teman-teman hilangkan checklist di auto update, karena kalau kita checklist auto update nya itu isi di legenda yang tampil di layout ini 100% itu sama dengan yang tampil di tampilan utama Quantum Geist nya ini, seperti ini. Karena akan ada yang bagian item yang akan kita hapus, ya kita hilangkan dulu auto update nya, terus digeser ke bawah scrollnya. Contohnya di sini saya akan membuang bagian ini 1, 2, dan Gmap 3. Kita akan buang, pilih salah satu yang ingin kita buang atau langsung blok semuanya, lalu pilih yang strip warna merah ini untuk meremove. Oke, otomatis di bagian legend itemnya ini juga akan berkurang, tinggal yang hanya kita perlukan saja atau yang kita inginkan saja. Oke, terus untuk title ini masih kosong, silakan teman-teman isi. Contohnya kita akan isi dengan legenda. Oke, legenda. Oke, tadi awalnya masih kosong, jadi sekarang nama itemnya adalah legenda. Silakan teman-teman boleh atur mau penempatan tulisannya ini di kiri atau di kanan atau di tengah. Oke, fontnya kalau teman-teman ingin ganti juga bisa. Contohnya untuk title font, ya penempatannya di mana? Contohnya di center, saya mau tempatkan di bagian tengah. Atau kalau mau ganti tulisannya, fontnya bisa di sini, dengan ukurannya juga bisa diatur. Sama untuk legend itemnya juga bisa teman-teman atur. Contohnya, saya akan tambahkan ukuran fontnya agak sedikit lebih besar, tapi tidak mengganti fontnya. Font colornya kalau pengen diganti juga bisa. Untuk nama poligonnya ini yang tadinya Sumatera akan kita ganti menjadi nama
provinsi. Oke, jadi ada 10 warna yang berbeda ya, yang menjelaskan saat masing-masing warna itu mendeskripsikan provinsi yang berbeda yang ada di kawasan Pulau Sumatera. Oke, untuk item wajib selanjutnya kita akan tambahkan grid di sini. Kita akan tambahkan grid. Grid itu adalah yang untuk menunjukkan titik koordinatnya ya, petunjuk untuk membaca titik koordinat. Oke, caranya adalah silakan diklik petanya ini, bagian seperti ini. Lihat di bagian main item properties di bagian kanan. Oke, cari geser scrollnya ke bawah. Kita akan tambahkan dulu frame-nya kalau teman-teman ingin memakai frame. Contohnya seperti ini. Ya, jadi ada bingkainya di pinggir atau frame. Terus setelah itu setelah dipakai frame-nya, kalau langkah selanjutnya adalah kita akan atur grid-nya. Grid. Oke, yang awalnya ini masih kosong, silakan klik tanda tambah ini untuk menambahkan grid. Oke, nanti akan ada grid 1 namanya, silakan di modify grid ya. Oke, jadi jenis atau tipe dari grid itu ada bermacam-macam, ada yang solid, ada yang cross, ada yang marker, dan frame and annotation only. Jadi kalau cross itu nanti ada seperti tanda tambah cross ya, marker itu titik, dan frame and annotation only itu ya cuman angka di bagian pinggirnya saja. Untuk di video ini kita akan coba pakai yang jenis solid ya, jadi nanti seperti kotak-kotak. Untuk koordinat reference sistemnya atau CRS nya kita akan coba pakai yang default CRS saja, yaitu WGS 844326. Oke, satuannya kita pakai di sini fit segment map unit dengan interval X dan Y nya 5. Oke, seperti ini. Di interval X dan Y nya masing-masing adalah 5 dan 5. Terus kita geser scrollnya ke bawah. Oke, jika teman-teman ingin menggunakan bagian pinggirnya ini menggunakan frame, jadi selain grid juga bisa menggunakan frame. Ini kita modify tadi ya. Jika ingin menggunakan frame, silakan pakai contohnya zebra seperti ini, atau di bagian no frame ya standar seperti tadi ya. Contohnya sekarang kita akan pakai zebra hitam putih. Oke, untuk ketebalan garisnya saya tidak akan ganti. Oke, terus jika ingin menampilkan angka koordinatnya di bagian atas, kiri, kanan, atau bawah, silakan teman-teman checklist di bagian draw koordinat. Ya, jadi ini formatnya dalam bentuk desimal. Selain dalam bentuk desimal juga ada dalam bentuk lain, contohnya desimal dengan sufiks, derajat dengan menit, dan lain sebagainya, atau bisa di custom. Untuk di video ini saya akan coba pakai yang desimal, jadi derajat koordinatnya ini ya. Oke, contohnya seperti ini. Di bagian kiri dan kanannya, bagian kiri ini kan sudah out dari kertas ya, keluar dari kertas. Contohnya kita akan pindahkan angka koordinatnya ini agar tidak keluar dari kertas ya. Caranya adalah di bagian left and right nya kita akan rubah susunan horizontal dan vertikalnya menjadi yang vertical ascending, dan yang untuk right nya kita akan pilih vertical descending. Jadi tidak outside dari kertas, tidak keluar dari kertas. Itu kalau draw koordinatnya berada di luar frame-nya. Jika ingin berada di dalam frame-nya, kita bisa ganti outside frame ini menjadi inside frame seperti ini. Jadi dari yang tadi di luar dari frame, sekarang pindah ke dalam frame. Kalau silakan ganti juga yang lain menjadi inside frame kalau ingin di dalam frame. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kalau teman-teman ingin menambahkan source atau sumber datanya ya, tinggal pilih lagi add label. Saya akan tempatkan di bawah ini misalnya sumber datanya. Jadi sumbernya
Oke, sumber Open Street Map misalnya. Open Street Map. Oke, contoh sumber datanya. Oke, kalau mau diganti fontnya juga bisa, warnanya juga bisa, atau menggunakan frame dan background juga bisa. Contohnya mau menggunakan frame, saya pakai frame dengan background sama dengan warna yang di judul atau di title. Oke, saya tarik sedikit ke atas. Oke, jadi silakan teman-teman buat atau atur serapi mungkin ya. Oke, kalau sudah dirasa sudah selesai, ya ini bisa teman-teman convert atau ekspor ke dalam bentuk image atau gambar, atau dalam SVG, atau dalam bentuk PDF. Contohnya kita akan ekspor ke dalam bentuk image. Ya, silakan tentukan folder penyimpanannya. Ya, contohnya saya simpan di drive G. Ya, bisa teman-teman ganti formatnya, misalnya saya pilih yang JPG saja. Save. Ya, resolusinya untuk standar itu 300 dpi, saya save saja. Oke, silakan kita buka foldernya. Oke, seperti ini. Jadi silakan buat serapi mungkin. Oke, sekian saja, semoga bermanfaat. Jika ada kritik dan saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.